Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rusdianto, NPM 7252100080, kelas C Manajemen 2025. Nah, di sini saya akan mengerjakan dan juga menjelaskan soal dari mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis. Untuk soal yang pertama, sebuah toko memberikan diskon sehingga harga kaos turun dari Rp 120.000 menjadi Rp 80.000. Dari hasil survei, nilai kesediaan membayar rata-rata konsumen adalah Rp 140.000. Berapa besar surplus konsumen per orang? Nah, dari persoalan di atas dapat kita diketahui PD sama dengan 140 min Q. Nah, yang ditanya dari persoalan di atas, yang ditanya surplus konsumen jika P sama dengan 120. Nah, yang ditanya yang kedua, surplus konsumen jika P sama dengan 80. Nah, pertama-tama kita membuat kurva yang terlebih dahulu agar ke belakangnya nanti mudah untuk mengerjakannya. Untuk menentukan kurvanya, kita membuat pemisahan 0. P sama dengan 0. PD sama dengan 140 min Q. P nya ubah menjadi 0. 140 min Q. Q-nya pindah ruas ke depan, min Q menjadi Q sama dengan 140 0 pindah ruas ke belakang menjadi min 0. Jadi Q sama dengan 140 min 0 sama dengan 140. Jadi di sini Q-nya 140. Nah, selanjutnya kita membuat Q dimisalkan menjadi 0 juga. PD sama dengan 140 min Q. P sama dengan 140 min Q-nya ubah menjadi 0. Jadi AP sama dengan 140 kali 140 dikurangi 0 menjadi 140. Jadi di sini P-nya 140. Nah, selanjutnya kita ke pembahasannya, ke pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, surplus konsumen jika P sama dengan 120. Kita masukkan persamaannya. PD sama dengan 140 min Q. P-nya ubah ke 120. 140 min Q. Nah, Q-nya pindah ruas ke depan menjadi Q sama dengan 140. 120-nya pindah ruas ke belakang menjadi min 120. Jadi Q sama dengan 140 dikurangi 120 menjadi 20. Jadi di sini Q-nya
20 dan P nya kan sudah diketahui tadi 120, jadi tulis 120. Nah, untuk selanjutnya kita mencari surplus konsumennya. Untuk menentukan surplus konsumennya, kita menggunakan rumus SK sama dengan 1/2 kali alas kali tinggi. Nah, kita menggunakan rumus ini. SK sama dengan 1/2, alasnya berapa? Alasnya 20 kali tinggi. Tingginya berapa? 140 dikurangi 120. SK sama dengan 1/2 20. 140 dikurangi 120 sama dengan 20. Nah, SK sama dengan 1/2, 20 dikali 20 sama dengan 400. Nah, jadi SK-nya sama dengan 400 dibagi 2. 1 dikali 400 sama dengan 400 kan? 400 dibagi 2. 400 dibagi 2 sama dengan 200. Nah, jadi surplus konsumennya jika P sama dengan 120 sama dengan 200. Nah, kita lanjut ke yang ditanya yang kedua. Surplus konsumen jika P sama dengan 80. Nah, kita masukkan persamaannya lagi. Alhamdulillah. PD sama dengan 140 min Q. Nah, P-nya di sini ubah ke 80. 80 sama dengan 140 min Q. Q-nya pindah ruas ke depan menjadi Q sama dengan 140 80 pindah ruas ke belakang menjadi min 80. Jadi Q-nya sama dengan 140 min 80 sama dengan 60. Nah, jadi Q-nya sudah diketahui, yaitu adalah 60. Nah, untuk P-nya kan sudah diketahui tadi. Nah, tinggal kita masukkan 80. Kita kasih titik. Nah, untuk selanjutnya kita mencari surplus konsumennya jika P sama dengan 80 tadi. Nah, untuk mencari surplus konsumennya kita sama seperti tadi menggunakan rumus SK. Rumus SK sama dengan 1/2 kali alas kali tinggi. Rumusnya SK sama dengan 1/2, alasnya berapa? Alasnya 60. Di sini alasnya 60. Alasnya 60 dikali tingginya berapa? Tingginya 140 min 80. 140 dikurangi 80. SK sama dengan 1/2 60 turunkan 140 dikurangi 80 sama dengan 60. Nah, SK sama dengan 1/2 60 dikali 60 dikali 60 sama dengan 3.600. Nah, jadi SK 1 kali 3.600 sama dengan 3.600. 3.600 dibagi 2 sama dengan 1.000
800. Jadi surplus konsumen jika P sama dengan 80, jadi surplus konsumen jika P sama dengan 80 yaitu adalah 1.800. Jadi jika sebuah toko memberikan diskon dari harga 120 menjadi 80, maka surplus konsumennya yang awalnya 200 ketika harga 120 menjadi 1.800 ketika terjadi penurunan menjadi 80.000. Nah, untuk soal yang pertama sudah saya jawab dan saya jelaskan. Untuk soal yang kedua kita lanjutkan nanti selanjutnya, karena kertasnya tidak muat, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya, soal yang kedua. Nah, dari soal yang kedua, seorang penjual online bersedia menjual sebuah tas dengan harga minimum Rp 120.000. Namun karena tingginya permintaan, tas tersebut laku dengan harga Rp 180.000. Nah, berapakah surplus produsen yang diperoleh penjual? Nah, dari soal di atas dapat kita diketahui PS sama dengan 120 plus Q. Nah, dari soal yang di atas yang ditanya di sini adalah surplus produsen jika P sama dengan 180. Nah, sebelum kita ke pembahasan, pertama-tama kita membuat kurva terlebih dahulu agar ke belakangnya lebih mudah untuk mengerjakan soal-soal ini. Nah, pertama-tama untuk menentukan kurvanya kita menggunakan pemisalan 0. P sama dengan 0. PS sama dengan 120 plus Q. P nya diganti 0. 120 plus Q. Nah, Q di sini pindah ruas ke depan, plus Q pindah ruas ke depan menjadi min Q sama dengan 120, 0-nya pindah ruas ke belakang menjadi min 0. Nah, min 1Q sama dengan 120 min 0 menjadi 120. Nah, Q sama dengan 120 dibagi min 1. Jadi Q sama dengan 120 dibagi min 1 sama dengan min 120. Nah, selanjutnya kita Q-nya dimisalkan menjadi 0. PS sama dengan 120 plus Q. P sama dengan 120 plus Q-nya diganti 0. P sama dengan 120 plus 0 sama dengan 120. Nah, jadi di sini berhubung kurvanya menunjukkan supply, jadi kita 120-nya ditaruh di sini. Nah, sekarang kita ke pertanyaannya. SP jika P sama dengan 180. Nah, PS sama dengan 120 plus Q, P nya kita ubah ke 180.
Nah, Q-nya pindah ruas ke depan menjadi min Q sama dengan 120, 180. Kita pindah ruas ke belakang menjadi min 180. Nah, min 1Q sama dengan 120 di 120 dikurangi 180 menjadi min 60. Q sama dengan min 60 dibagi min 1 sama dengan Q sama dengan min 60 dibagi min 1 sama dengan 60. Nah, jadi di sini Q-nya sama dengan 60. Dan untuk P-nya kan sudah diketahui tadi, P-nya 180. Tinggal tulis saja. Nah, kita kasih titik. Lalu yang 120 kita tarik ke atas. Nah, untuk menentukan surplus produsennya, kita menggunakan rumus SP sama dengan 1/2 kali alas kali tinggi. Nah, kita menggunakan rumus ini. Nah, SP sama dengan 1/2. Alasnya berapa? Alasnya sama dengan 60 dikali tingginya berapa? Tingginya 180 dikurangi 20. Nah, 120. Nah, SP sama dengan 1/2. 60 turunkan 180 dikurangi 120 sama dengan 60. Nah, SP sama dengan 1/2. 60 dikali 60 sama dengan 3.600. Nah, SP sama dengan 1 dikali 3.600 sama dengan 3.600. 3.600 dibagi 2. 3.600 di sini dibagi 2. Dibagi 2 sama dengan 1.800. Nah, surplus produsennya adalah, jadi surplus produsennya di sini yaitu adalah 1.800. Nah, jadi surplus produsen yang diperoleh penjual adalah 1.800. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.